berkahi doa sujudku padamu, pasrahku dan tundukku hanyalah padamu. Ampuni segala dosa yang telah kubuat, padamu ku mengadu, berserah diri. Ya Allah, tunjukkan jalan terang-Mu untuk jalani hidup. Ya Allah, tabahkan diriku, kuatkan iman. Ya Rabbi, kehangatanmu dan segala kuasa-Mu, kasihi dan rahmati doa dan cintaku. Puji-pujian suci mengharap kasih, mengalir air mata, sucikan hati. Ya Allah, tunjukkan jalan terang-Mu untuk jalani hidup. Ya Allah, tabahkan diri, kuatkanlah iman. Ya Ada bawa lalu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Aceh Barat Dr. H.C. Alaidin Syah, yang terhormat Rektor Universitas Teguh Umar Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf SE MBA, yang terhormat para wakil rektor dalam lingkup Universitas Teguh Umar, yang terhormat Ketua LPPM Universitas Teguh Umar Dr. Insinyur Alfizar DAA, yang terhormat Dekan dalam lingkup Universitas Teguh Umar, yang terhormat Camat Pantondru, Camat Pantai Cermen, dan Camat Woyla Timur. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bah Nurida, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teguh Umar. Bismillahirrahmanirrahim.
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين أنا من المشركين صدق الله العظيم. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Direktur AKN Aceh Barat, Dr. Mursyidin Zakaria MA. Sambutan Kepala LPPM Universitas Teguh Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dengan sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Teguh Umar, yang saya hormati Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat, yang saya hormati Bapak Camat dari Pantonre, Pantai Cermin dan Boila Timur, yang saya hormati para dekan di lingkup Universitas Teguh Umar, kemudian yang saya hormati para hadirin dan hadirat semuanya, yang saya cintai mahasiswi dan mahasiswa yang ikut KKN pada tahun 2016 ini. Kita telah melakukan kegiatan yang dari awal, sejak dari pencarian daripada lokasi KKN sampai dengan pengarahan yang dilaksanakan pada hari ini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kuliah kerja nyata ini merupakan suatu bentuk perkuliahan juga, yaitu proses pembelajaran mahasiswa yang kita laksanakan langsung dan terjun di tengah-tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan. Kegiatannya bisa berupa bidang pertanian, bidang administrasi, dan bidang-bidang lainnya
yang di-matchkan dengan program pemerintah. Ya. Program pemerintah itu banyak juga yang dikerjakan di kecamatan. Oleh sebab itu nanti kita harus berkoordinasi dengan Bapak Camat dan Kepala Desa untuk kita juga mendukung atau mensupport program-program pemerintah di samping juga program kita. Nah, KKN pada tahun ini temanya adalah Universitas Teguh Umar membangun masyarakat menuju kemandirian desa. Nah, memang selama ini desa-desa yang terletak di daerah yang terpencil itu memang belum mandiri, baik dari segi sumber daya manusianya maupun dari infrastruktur yang ada. Banyak desa-desa yang belum punya jalan, belum punya akses jalan, bahkan jembatan. Oleh sebab itu nanti ada mahasiswa yang lokasinya mungkin harus melalui lewat jembatan gantung. Jadi jangan hanya tinggal di perkotaan, kita harus bisa menikmati kehidupan di pedesaan. Paling nikmat kalau kita jalan di atas gantung, jembatan gantung, ya, asal jangan tergelincir jatuh. Ya. Nikmat sekali kita bersosialisasi, beradaptasi dengan masyarakat setempat. Apalagi kita sudah dibekal oleh Universitas Teguh Umar ilmu yang ada gitu. Disitulah saatnya kita terapkan ilmu kita. Ya. Nah, tujuan dari KKN kita ini adalah menempa mahasiswa dalam kehidupan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, melaksanakan terapan iptek secara teamwork dan multidisiplin. Dan yang ketiga, menanamkan nilai kepribadian, religius, nasionalisme, dan jiwa Pancasila, keuletan, etos kerja, dan tanggung jawab. Nah, inilah tujuan daripada KKN kita, di mana kalian semua sudah menerima ilmu-ilmu yang ada. Oleh sebab itu, melalui tim yang telah dibentuk di setiap desa, kalian berkoordinasi nanti dengan Pak Camat, dengan Kepala Desa untuk membangun desa. Ya, jangan hanya membuat nama lorong gitu. Jangan hanya membuat memperbaiki administrasi kepala dusun atau kepala desa. Tapi lihat di sana apa yang diperlukan. Kalau misalnya di daerah tersebut belum ada irigasi untuk sawah-sawah tertentu, nantinya kita koordinasi dengan Pak Camat, bahkan bisa dengan Pak Bupati untuk memperbaiki saluran yang ada atau membangun saluran tersier yang belum ada. Dengan tenaga kita itu bisa, ya. Kalau satu angkatan bisa menyelesaikan satu program irigasi di suatu dusun atau satu desa, itu sudah cukup bagus membangun desa. Apalagi di setiap desa yang ada. Ya. Nah, inilah program kita yang akan kita laksanakan sehingga kita bisa bersama-sama sebagai partner dengan pemerintah daerah membangun kemandirian desa. Nah, Bapak Bupati yang saya hormati, dapat saya laporkan bahwa jumlah peserta KKN untuk kali ini adalah sebanyak 686 orang. Jadi sangat banyak, makanya kita pilih 3 kecamatan. Nah, jumlah laki-lakinya 341 orang, sedangkan perempuannya 345 orang. Jadi lebih banyak perempuan daripada yang laki. 341 orang laki itu bisa membangun satu irigasi selama 1 bulan. Satu irigasi tersier di suatu pedesaan. Tenaga kerjanya cukup banyak. Tinggal uang kopinya yang perlu diperhatikan gitu. Saya rasa Pak Camat juga mampu ya, atau Pak Bupati.
Nah, sedangkan yang perempuannya bisa memberikan bimbingan kepada ibu-ibu rumah tangga, bagaimana cara membuat kuliner yang baik sehingga mereka bisa berbisnis nantinya ya. Kalau di situ ada tanaman pisang, pisang itu biasanya murah. Bagaimana caranya kalian yang wanita itu mengajarkan membuat keripik pisang ya, yang gurih rasanya, kemudian bisa dipasarkan di di Melabo atau di luar Melabo. Kemudian ada apa itu namanya, bak empuk itu keladi banyak sekali dia. Nah itu juga bisa diolah menjadi keripik, sangat gurih rasanya dan sangat bagus. Di Padang itu saya lihat dijadikan chip gitu ya, keripik yang gurih sekali, dan itu diekspor ke Malaysia dan Singapura. Nah itu bak empuk itu adalah komoditi unggulan kita sebenarnya. Di mana-mana bisa kita tanam bak empuk itu, tumbuh dia di daerah rawa juga tumbuh dengan baik. Dia wajar kata Pak Bupati, itulah kelemahan atau ketidaksempurnaan manusia. Tapi kalau kelewatan sekali ya nggak wajar gitu ya. Kalau sekali ini bisa dikatakan wajar, tapi kalau sering-sering saya katakan Universitas Syahkuala udah kurang ajar itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak yang saya ucapkan kepada Bapak Bupati yang telah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk dapat hadir di tengah-tengah kita ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Kabiro Umum dan Keuangan Bapak Mawardi Amin SEAK dan para dosen pembimbing lapangan untuk KKN PPN Universitas Teguh Umar tahun 2016. Beri tepukan yang gemuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sabullah, salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, dan salam ditujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Barat, Bapak Dr. Honus Kausa, Tito Setia Indonesia. Kemudian yang saya banggakan para wakil rektor dan dekan, yang saya hormati Bapak Camat. Kemudian yang saya hormati Bapak Koordinator AKN, Akademi Komunitas, yang telah hadir bersama-sama kita pagi hari ini. Pak Bupati yang kami muliakan, pembekalan hari ini dalam rangka untuk mengingatkan para peserta KKN ini harus berperan sebagai apa di lapangan. Kuliah kerja nyata seperti disampaikan oleh Bapak Dr. Afisar, bahwa juga merupakan suatu perkuliahan, tetapi kuliahnya di alam nyata. Jadi karena itu seorang peserta KKN harus mencoba berusaha untuk memahami situasi yang ada di sana, lalu mencari solusi kira-kira apa yang mesti dilakukan. Nah, solusi itu mesti ada ilmunya. Ilmu itulah yang selama ini dipelajari di Utu ini. Ilmu yang dipelajari selama ini di sini itu yang akan menjadi kunci pembuka agar solusi bisa ditemukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Jadi oleh karena itu kuliah kerja nyata ini sangat penting untuk diberi penjelasan dari fakta-fakta pembangunan sekarang ini.
Ini sangat penting karena masyarakat juga harus memahami bagaimana UTU ini bisa menjadi negeri. Dengan negeri UTU ini apa manfaatnya bagi masyarakat Aceh Barat? Kita di Aceh Barat ini pada tahun yang sama ada 3 PTN negeri. Ada UTU negeri, ada STEN negeri, ada AKN negeri. Step yang sama, 3 biji, 3 buah. Tidak ada di dunia ini sebuah kabupaten yang begitu hebat bisa menghasilkan dalam 1 tahun 3 PTN. Kita akan beri aplaus kepada Pak Bupati. Dan ini adalah upaya-upaya maksimum dari masyarakat Aceh Barat. Atas doa semua masyarakat, Bapak Bupati bisa menyelesaikan ini. Dukungan semua pihak, termasuk pemilik-pemilik tanah di sini. Keikhlasan masyarakat di sini juga sangat kita perlukan. Nah, sehingga tempo hari Pak Bupati dengan mudah dalam waktu setahun bisa menegrikan 3 PTN ini, dan tidak boleh mimpi daerah lain seperti ini, tak akan tercapai. Jadi ini tentu kita harus berikan apresiasi kepada pemerintahan Pak Bupati yang selama beliau memimpin negeri ini, alhamdulillah banyaklah yang kita catat. Puluhan capaian telah didapatkan. Saya kira ini menjadi penting juga harus sampaikan kepada publik bahwa fakta-fakta seperti ini menjadi fakta yang kebanggaan bagi masyarakat. Ini Pak Bupati juga bukan sendiri. Pak Bupati pasti didukung dengan doa masyarakat. Pak Bupati sukses karena masyarakat mendukungnya di balik itu. Kemudian berikutnya adalah titipan pesan kepada yang saudara-saudara, adik-adik yang menjadi peserta KKN ini adalah bahwa sadar betul lah saudara, bahwa saudara itu begitu dilepaskan nanti pada tanggal 20 Juni, Rektor akan melepaskan saudara-saudara, akan menyerahkan kepada Bapak Bupati, kemudian Bapak Bupati akan menyerahkan kepada camat, maka anda itu akan berada di desa. Anda harus sadar betul bahwa anda itu simbolnya utuh, simbolnya utuh, mengatasnamakan utuh Universitas Teguh Umar. Jadi kemanapun anda pergi, orang melihat itu mahasiswa utuh lewat, itu mahasiswa utuh sedang bicara, itu mahasiswa utuh sedang bekerja, itu mahasiswa utuh yang sedang memberi inspirasi kepada masyarakat. Mahasiswa itu memang hebat. Itu harus muncul di mulut, harus muncul di hati masyarakat kita. Ini akan terwujud kalau misalnya saudara bisa memposisikan saudara itu sebagai mahasiswa utuh yang baik. Tunjukkanlah karakter saudara itu sebaik-baiknya dalam masyarakat. Kalau anda itu tidak bertindak, tidak menunjukkan karakter yang baik, tidak sopan, maka nama utuh tercoreng. Nama utuh tercoreng. Jadi oleh karena itu sebagai rektor dan aktivitas akademika di UTU ini sangat amat luar biasa berharap kepada saudara-saudara. Tunjukkanlah diri saudara itu manusia-manusia yang hebat, yang memiliki karakter. Manusia hebat itu adalah manusia yang menghargai orang, manusia yang sopan, manusia yang beretika, manusia yang disiplin, manusia yang jujur. Hasil survei terakhir menunjukkan bahwa orang yang hebat di muka bumi ini adalah orang yang nomor satunya adalah jujur. Jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada masyarakat. Itu yang nomor satu. Jika dia jujur, kapanpun dia akan pernah sukses. Kemudian harus disiplin, tepat waktu. Nah, di sana tunjukkanlah nanti bagaimana saudara itu jika berjanji dengan masyarakat, lakukanlah sesuatu yang tepat waktu. Nah, kemudian juga yang paling penting adalah tunjukkan syiar Islam, tunjukkanlah perilaku-perilaku yang tidak melanggar agama, tunjukkanlah sesuatu. Apalagi ini kita dalam 20 Juni ini adalah dalam puasa. Nah, tunjukkanlah bukti bahwa mahasiswa itu adalah mahasiswa yang berkarakter Islami. Ini harus betul-betul saya ingatkan bahwa karena apa? Kalau saudara dicap negatif di sana, saya tidak mengharapkan begitu. Dan saya yakin tidak akan seperti itu. Dicap negatif, saya nggak yakin akan terjadi seperti itu. Nah, saya katakan jika terjadi, maka UTU akan tercoreng namanya. Oleh karena itu, UTU sebagai sumber inspirasi dan referensi harus menunjukkan citra diri yang baik. Harus tunjukkan bahwa saudara itu nggak bisa tidak, Anda itu adalah mahasiswa UTU yang di baju saudara tertulis Universitas Teguh Umar. Jadi karena itu kami sangat berharap sekali dari seluruh akademika di UTU ini, ketika Anda lepas di sana, Anda bagaikan panah yang terbang begitu saja. Tapi ingatlah sebagai panah yang ada labelnya Universitas Teguh Umar. Jadi ini pesan-pesan saya.
saya kira, saya yakin sekali lah saudara-saudara itu mahasiswa saya yang baik hati, yang memang memiliki karakter hebat. Saya punya keyakinan bahwa saudara-saudara akan yang berbuat yang terbaik. Saya punya yakin, saya sangat yakin. Saya sangat yakin bahwa saudara-saudara adalah mahasiswa-mahasiswa yang hebat, yang bisa menggambarkan itulah mahasiswa utuh. Itu tanya mengenai agama lebih banyak dan belajar lebih banyak. Jadi saya kira itu saja pesan daripada saya, dan itu harapan-harapan dari kami, daripada Rektor Universitas Umar beserta Seksen 3. Akhirul kalam, saya mengucapkan selamat atas pembukaan pembekalan KKN tahun 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar, tentunya kita teringat pada sebuah quote dari filosofi KKN itu sendiri. Turunlah ke desa, belajarlah kearifan lokal dari masyarakatnya yang tidak pernah kita dapatkan di bangku kuliah. Profesor Ahmad Amiruddin, mantan Rektor Universitas